Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Garis darah ilahi. Mata semua orang di stadion telah berkumpul pada sosok yang memikat itu sesaat setelah suara penatua Tong Xuan terdengar. Dia adalah mutiara sejati dari klan Gu. Xiao Yan Gege, kamu baik-baik saja? Namun, Sun Er sama sekali mengabaikan tatapan semua orang. Mata cantiknya sedikit khawatir. Dia menatap Xiao Yan, yang telah kembali ke kursinya, dan dengan lembut bertanya. Saya baik-baik saja. Saya telah kelelahan sendiri. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku istirahat sebentar. Xiao Yan tersenyum. Dia merasakan tatapan dari anggota klan Gu telah berubah ketika mereka melihatnya. Jelas, dia mengalahkan Gu Yao telah mengejutkan mereka. Tangan halus Sun Er dengan lembut menyeka jejak darah dari sudut mulut Xiao Yan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ada sedikit kemarahan menari di matanya yang cantik. Meskipun Xiao Yan telah menang kali ini, ada bahaya sepanjang pertarungan. Jika Xiao Yan tidak membentuk teratai api pemusnahan pada saat-saat terakhir, dia setidaknya akan terluka parah oleh jari penghancuran diam Gu Yao. Masalah hari ini belum berakhir. Gu Yao, lebih baik kamu tidak mendarat di tanganku lain kali. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan perasaan ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Setelah itu, dia mengangguk di depan wajah Xiao Yan yang tersenyum. Tubuhnya melayang, dan dia dengan lembut mendarat di alun-alun seperti kupu-kupu yang menari. Penatua Tong Xuan memandang wayak Sun Er yang agak sedingines. Dia tanpa sadar tertawa dan berkata, Uug, kamu juga harus tahu bahwa dengan keunggulanmu dan statusmu di klan Gu, tidak mengherankan jika hal seperti itu terjadi. Xiao Yan membutuhkan tantangan seperti itu. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk benar-benar diterima oleh anggota klan itu. Saya harap ini yang terakhir kali. Sun Er menjawab dengan suara dingin. Anda bisa yakin. Dia sudah membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Tidak ada orang buta yang akan memprovokasi dia di masa depan. Penatua Tongshan menggenggak. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Sebuah cakram bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Sun Er, giliranmu. Sun Er perlahan melangkah maju. Tangannya dengan lembut menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya yang cantik. Setelah Sun Er menutup matanya, beberapa cahaya mulai dipancarkan dari tangannya. Di bawah cahaya ini, satu demi satu bintang mulai diam-diam muncul di cakram bintang. Semua mata yang hadir terfokus pada cakram bintang. Munculnya setiap bintang akan membuat hati banyak orang berdebar kencang. 1 bintang, 2 bintang, 5 bintang, 7 bintang, 8 bintang. Nafas semua orang yang hadir menjadi kasar dan berat ketika mereka melihat semakin banyak bintang di cakram bintang. Mereka yang memiliki indera tajam dapat menemukan bahwa bahkan ruang itu sendiri mulai berfluktuasi. Ada aura kuat yang samar-samar dipancarkan. Jelas, mereka adalah ahli dari klan Gu yang belum mengungkapkan diri. Namun, saat ini, mereka tidak bisa diam lagi dan mulai mengamati alun-alun. Segera setelah bintang ke-8 di cakram bintang muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya kuat lainnya berkumpul. Bintang lain perlahan terbentuk di tengah suara dari menghirup udara dingin. 9 bintang, garis keturunan kelas 9. Hampir semua anggota klan Gu menghirup udara sejuk yang dalam saat mereka melihat 9 bintang yang mempesona di cakram bintang. Bahkan Gu Shan, Gu Qian, dan sesepuh lainnya dengan kekuatan seperti itu, diam-diam mengencangkan tangan mereka, yang ditempatkan di sandaran lengan mereka. Mata mereka tidak berkedip saat mereka menatap cakram bintang. Kegembiraan menari di mata mereka. Garis keturunan kelas 9 berarti bahwa klan Gu akan memiliki anggota klan dengan potensi untuk maju ke kelas Do Usheng. Meskipun ini hanya tentang potensi, dan waktu yang cukup akan dapat membuat Do Usheng baru. Do Usheng adalah eksistensi yang mewakili puncak dunia ini. Bahkan faksi pamungkas seperti klan Gu menghargai mereka karena mereka bersaing dalam hal jumlah Do Usheng yang mereka miliki. Siapapun yang memiliki lebih banyak Do Usheng akan menjadi faksi teratas. Itu memang garis keturunan kelas 9. Kekuatan garis keturunan Sun Er benar-benar sangat kuat.
Pria berjubah perak di pohon besar di kejauhan tanpa sadar menampar mulutnya saat melihat ini. Wajahnya kaget dan penuh iri. Ini belum berakhir, jika itu hanya garis keturunan kelas 9, orang-orang tua itu tidak akan berkumpul di sini. Pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara lemah. Hati pria berjubah perak dan pria kekar itu bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata pihak lain. Sementara kata-kata dari pria berpakaian hijau telah terdengar, cahaya yang dipancarkan oleh bintang ke-9 pada cakram bintang menjadi lebih terang di depan mata penatua Tong Xuan yang sangat gembira. Puncak kelas 9? Mata penatua Tong Xuan menatap bintang yang sangat terang itu. Bahkan dengan kondisi mentalnya yang tenang, jantungnya masih berdebar kencang saat ini. Tangan Sun Er tiba-tiba bergetar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya tampak transparan saat ini. Darah mengalir dengan cepat di pembuluh darahnya. Bit cahaya keemasan mengikuti pembuluh darah ini dan dengan cepat berkumpul di tangannya yang menyentuh piringan bintang. Ki. Titik cahaya emas menjadi lebih padat. Pada akhirnya, lengan Sun Er tampaknya terbuat dari emas kuning. Piringan bintang tiba-tiba bergetar saat cahaya ini mencapai puncaknya. Banyak garis retakan kecil mulai muncul. Setelah itu, mereka mulai menyebar dengan cepat. Sungguh kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Bahkan cakram bintang tidak dapat menahannya. Setelah melihat celah ini, anggota klan Gu biasa dan bahkan beberapa sesepuh mulai mengungkapkan ekspresi terkejut. Mengandalkan kekuatan garis keturunan seseorang untuk menghancurkan cakram bintang adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Buzz-buzz. Sementara retakan menyebar, cahaya kuning keemasan samar-samar muncul di wilayah hitam pekat setelah bintang ke-9. Dengan munculnya cahaya kuning keemasan ini, semua suara dari seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan aura tidak jelas yang tersisa di langit tiba-tiba berhenti. Sukacita menyebar secara samar-samar. Cahaya kuning keemasan baru saja muncul saat itu dengan cepat tersebar. Dalam sekejap mata, cahaya itu telah berubah menjadi seukuran ibu jari dan mulai bergoyang. Sesaat kemudian, bintang kuning keemasan yang agak redup muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Saat bintang kuning keemasan ke-10 muncul, cakram bintang mengeluarkan, ledakan, dan meledak. Pilar cahaya kuning keemasan melesat ke arah langit dari tangan Sun Er. Gelombang demi gelombang tekanan kuat menyebar dari pilar cahaya itu. Di bawah tekanan ini, sebagian besar orang yang hadir terkejut menemukan bahwa douki di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Ketakutan dan rasa hormat mulai menyebar dari dalam jiwa mereka. Ini adalah ketakutan dan rasa hormat dari makhluk yang lebih rendah ke makhluk yang lebih tinggi. 10 bintang, garis keturunan dewa. Semua orang dari klan Gu tercengang saat mereka menatap pilar cahaya kuning keemasan yang melesat ke langit. Mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan Sun Er. Tekanan semacam itu bahkan lebih kuat bagi mereka. Banyak anggota klan Gu tidak mampu menahan tekanan kuat ini. Mereka mengeluarkan suara, embusan, saat mereka berlutut di tanah. Panas yang menyengat memenuhi wajah mereka. Kelompok Xiao Yan mengawasi lebih dari setengah anggota dari klan Gu berlutut dalam sekejap. Di antara mereka adalah Lin Xiu dan yang lainnya. Beberapa sesepuh dan orang-orang dari kekuatan Gu Yao tidak berlutut. Namun, mereka tetap membungkuk. Mata mereka tidak berani melihat langsung ke sosok kuning keemasan. Sungguh gadis yang luar biasa, garis keturunan dewa. Klan Gu benar-benar diberkati. Mang Tianchi Mendes Sapelan. Suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Menjadi anggota klan Lei, dia secara alami memahami dengan jelas betapa pentingnya apa yang disebut garis keturunan ilahi ini bagi klan kuno. Haha, kamu harusnya saudara betapa menakutkannya Sun Er sekarang, kan? Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi itu menyipitkan matanya dan melihat cahaya keemasan di kejauhan. Dia tersenyum dan berbicara kepada dua orang yang terpana di belakangnya. Tingkat ilahi. Pria berjubah perak dan pria kekar bertukar tatapan satu sama lain. Mereka merasa seolah mulut mereka penuh kepahitan. Meskipun mereka telah menebak di hati mereka sebelumnya, mereka masih merasa tidak percaya ketika tebakan seperti ini menjadi kenyataan. Bagaimanapun, garis keturunan ilahi tidak muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun terakhir. Pilar cahaya emas melesat ke langit.
Sesaat kemudian, itu perlahan menghilang sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang sekali lagi memasuki tubuh Sun Er. Pada saat ini, dia perlahan membuka mata cantiknya. Dia tidak merasa sedikit pun terkejut dengan keheningan di sekitarnya. Sebaliknya, matanya yang tenang menatap wajah penatua Tong Xuan yang memanas di depannya. Itu memang garis keturunan dewa. Penatua Tong Xuan dengan bersemangat bergumam saat Sun Er menatapnya. Baru setelah itu dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tersenyum padanya. Setelah itu, wajahnya menjadi serius saat dia dengan hormat mengulurkan kedua tangannya. Selanjutnya, mereka dengan lembut dikepal di ruang kosong di depannya. Pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip muncul di tangannya ketika dia melakukannya. Wajah semua anggota klan Gu mengungkapkan ekspresi hormat saat pena naga pelangi ini muncul. Mang Tianqi menghela nafas saat melihat pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip. Jia bergumau. Rainbow He Heavenly God Pen, ini adalah sesuatu yang belum pernah digunakan oleh klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Apakah mereka akhirnya mengeluarkannya sekarang? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.